Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin Setiawan dari kelas ABT 1D akan mempresentasikan tentang potensi pariwisata yang ada di Kota Tanjung Pinang. Ini merupakan tugas mata kuliah aplikasi dan perangkat perkantoran tentang materi PowerPoint. Baik, langsung saja saya mulai presentasinya. Sebelum mau memaparkan mengenai potensi pariwisata yang ada di Tanjung Pinang, alangkah baiknya saya memaparkan terlebih dahulu sedikit Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau dan terletak di Pulau Bintan dengan luas daratan sekitar 1,42% dari seluruh wilayah daratan Provinsi Kepulauan Riau. Nama Tanjung Pinang diambil dari posisi kota yang menjorok ke laut dan ditumbuhi sejenis pohon pinang. Pohon-pohon tersebut merupakan petunjuk bagi pelayar yang akan masuk ke Sungai Bintan. Di sini saya telah membagi potensi wisata di Tanjung Pinang ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada wisata bahari, yang kedua ada wisata kuliner, dan yang ketiga ada wisata sejarah dan religi. Yang pertama adalah wisata bahari. Kita tahu bahwa Tanjung Pinang terkenal dengan keindahan pantai-pantainya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu di sini. Saya ambil 3 wisata bahari yang paling terkenal di Tanjung Pinang. Yang pertama adalah wisata bahari Pantai Trikora. Pantai Trikora terletak di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Pulau Bintan. Jika memulai perjalanan dari Tanjung Pinang, maka harus bergerak ke arah timur sekitar 45 km. Pantai ini memiliki 4 bagian, yakni Trikora 1, Trikora 2, 3, dan 4. Menurut cerita masyarakat sekitar, nama Trikora berasal dari nama Trikoral yang diberikan oleh wisatawan asing yang kala itu berkunjung ke pantai ini. Namun versi lainnya mengaitkan bahwa Trikora berhubungan dengan Tri Komando Rakyat, di mana pada saat pemerintahan Presiden Soekarno tengah hangat beredar isu tentang Ganyang Malaysia, dan pantai ini merupakan basis pertahanan wilayah terluar Indonesia pada masa itu. Yang kedua adalah wisata bahari Pantai Lagoy. Sejarah geografis Pantai Lagoy terletak di Kecamatan Teluk Sembong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk berkunjung ke pantai ini, wisatawan setidaknya harus menempuh jarak sekitar 65 km dari Tanjung Pinang. Perjalanan tersebut diperkirakan memakan waktu selama kurang lebih 1 jam 30 menit. Pantai Lagoy merupakan pantai paling populer yang ada di Bintan. Pantai ini memiliki pemandangan yang memukau, serta menjadi tujuan wisata dari luar negeri dan dalam negeri. Terdapat resort-resort mewah di sekitarnya yang juga turut mengelola sebagian pantai ini. Dan yang ketiga adalah White Sand Island. White Sand Island atau juga disebut Pulau Pasir Putih terletak di Desa Teluk Bakau yang berjarak kurang lebih 32 km dari Kota Tanjung Pinang. Transportasi ini dari Kota Tanjung Pinang ke Desa Teluk Bakau ini cukuplah sulit, terkecuali dengan kendaraan pribadi. Untuk angkutan umum menuju ke sana sama sekali tidak ada. Kita masuk ke wisata kuliner. Sebagian daerah yang dekat sekali dengan laut. Tentu Tanjung Pinang memiliki berbagai macam kuliner yang berasal dari laut atau seafood. Yang pertama ada otak-otak. Otak-otak ini merupakan makanan yang berbahan dasar ikan, udang, maupun cumi-cumi yang dicampuri dengan berbagai bumbu lalu dibakar dan bisa juga digoreng. Otak-otak Tanjung Pinang sangat terkenal dengan rasa enaknya. Lalu yang kedua ada gonggong. Gonggong menjadi salah satu makanan wajib apabila kita ke Tanjung Pinang. Karena seafood ini jenis sangat sulit ditemukan di tempat-tempat lain penyajiannya. Sangat sederhana dengan direbus dan dimakan dengan menggunakan sambal. Lalu yang ketiga dan keempat ada luti kendang dan mie tarempa. Kedua makanan ini merupakan makanan khas Melayu yang sebenarnya tidak hanya bisa dijumpai di Tanjung Pinang, namun di daerah Melayu seperti Batam juga masih bisa. Selanjutnya ada es laksamana mengamuk. Es ini sangat segar karena merupakan menggunakan buah kuini yang dicampuri dengan susu atau santan serta ditambah dengan sebiji selasih. Selanjutnya ada bingke pandan. Bingke pandan ini rasanya mirip kue lumpur
hanya bentuknya saja yang agak berbeda. Lalu ada kopi sekana. Kopi sekana ini adalah kopi rempah khas Tanjung Pinang yang dulunya hanya boleh dinikmati oleh orang-orang kerajaan. Biasanya disajikan dengan kayu manis. Lalu yang terakhir ada air dohot. Air dohot ini terbuat dari campuran buah-buah kering seperti buah dohot, buah kelengkeng, dan lainnya yang dicampuri dengan air yang telah diberikan gula batu. Yang berikutnya ada wisata sejarah religi. Yang pertama ada Pulau Penyengat. Pulau Penyengat merupakan salah satu objek wisata Kepulauan Riau. Di pulau ini terdapat berbagai peninggalan bersejarah yang diantaranya adalah Masjid Raya Sultan Riau yang terbuat dari putih telur, makam-makam para raja, makam dari pahlawan nasional Raja Ali Haji, kompleks istana, kantor, dan benteng pertahanan di Bukit Kursi. Sejak tanggal 19 Oktober 1995, Pulau Penyengat dan kompleks istana di Pulau Penyengat telah dicalonkan ke UNESCO untuk dijadikan salah satu situs warisan dunia. Lalu ada wisata sejarah religi Kelenteng Sun Tekong. Kelenteng Sun Tekong terletak tidak jauh dari Pelabuhan Sengarang. Kelenteng yang telah berumur sekitar 300 tahun ini merupakan kelenteng tertua di Sengarang. Pada awalnya, bangunan kelenteng ini masih terlihat sangat sederhana dibandingkan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Kelenteng ini terkenal dengan sebutan Kuil Dewa Api. Masyarakat keturunan Cina yang datang ke kuil ini berdoa demi memohon kebahagiaan. Berikutnya, ada wisata sejarah religi Vihara Seribu Wajah. Kota Tanjung Pinang memiliki ikon baru wisata, namanya Vihara Siti Gibrah Bodhisattva. Vihara ini terkenal dengan julukan Vihara Seribu Wajah atau Seribu Patung. Vihara ini terletak di Jalan Nusantara, kilometer 14 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pembangunan vihara ini berlangsung selama 14 tahun dan memiliki 500 patung lohan dengan berbagai wajah dan juga memiliki 40 lebih patung dewa-dewa dalam kepercayaan Buddha. Terakhir ada sedikit bonus dari saya mengenai tempat-tempat wisata lainnya yang ada Tanjung Pinang. Wisata-wisata buatan yang ada Tanjung Pinang, diantaranya Gedung Gonggong, Trans Studio Garden, Jembatan Secarang. Baik, itu saja yang saya dapat presentasikan. Semoga bisa menambah wawasan dan informasi untuk siapa saja yang melihat presentasi saya dengan terkaitnya wisata-wisata yang ada Tanjung Pinang. Dan semoga bisa menambah referensi tempat wisata yang dapat dikunjungi di waktu libur nanti. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.